Rantau itu ada dua, rantau jauh dan rantau sudik dapuah. Sudik dapuah itu ada di Sangka ke Padang, rantau jauh itu. Kemudian ada rantau Cino, ndak pulang-pulang eleh. Dari rantau saya tak kubur sini, ndak pulang kabai, ndak ceritoi, ndak antarima lagaran kini. Nah itu rantau Cino. Hold me close till I get up. Time is barely. Nah, orang Minang merantau ada beberapa sebab. Bisa karena dua sebab, bisa karena satu sebab, bisa karena banyak sebab itu. Apa sebabnya? Pertama karena memang di kampung tidak ada yang akan digarap. Minangkabau itu, Sumatera Barat hari ini itu sepertiga hanya lahan yang bisa digarap. 2/3 adalah bukit, ada danau, adalah jurang, adalah gunung. Hanya sepertiga. Sepertiga itu keluarga per keluarga hanya punya paling banyak 1/2 hektar sawah. Yang lainnya adalah tanah pusaka. Tanah pusaka banyak lo punya. Bara bui tidak bisa lo menggarap. Daripada untuk ko biarlah dia merantau. Satu. Yang kedua dia merantau karena mengikuti orang lain. Udahnya lah merantau, nyampe merantau sudah itu. Ketiga karena pergolakan daerah PRRI. Bisa baca buku Pak Mukhtar Naim. Ketika PRRI, orang Minang ini dibantai oleh PKI, oleh OPR, dibantai. Rumah-rumah orang Minang yang Masumi itu disilang merah. Untung yang PKI 65 itu, yang Dedengkot itu di Batu Sangkar dulu dia. Itu yang bantai orang Minang. Baca buku Pak Safrudin, Brigjen Safrudin, disertasinya di UGM. Jadi banyak orang Minang dibantai, takutlah. Lalu pergilah ke rantau. Manukanamo antara lain ya, karena biar bisa masuk ABRI. Jadi derita orang Minang bisa menyebabkan dia merantau. Ya, yang selanjutnya karena pendidikan, ingin sekolah. Yang keempat bukan karena dia miskin, tapi dia ingin aja merantau. Ya, orang tagak merantau itu mengalau, harus dulu pakai syarat, pokoknya dia merantau. Nah, dia merantau lah dia. Rantau itu tersebar kemana-mana. Alasan lain orang merantau karena ekonomi. Ekonomi itu dia bisa bekerja di rantau, bisa berdagang di rantau. Dagangnya itu bisa dagang tetap, bisa kaki lima. Ayah saya merantau berdagang kulit manis. Dia ke Kerinci, dia ke Jambi, dia ke Riau, dia ke Batam, dia ke Jakarta. Ayah saya merantau menjual jengkol dari Palembang, dari Jambi ke Jakarta, dia naik pesawat. Nah, jadi rantau itu mencari ilmu, mencari ekonomi juga. Yang orang merantau itu kan mencari ilmu, juga mengembangkan ilmu. Pernah dengar pidato Yusuf Kala? Pak Wakil Presiden waktu itu bilang, 9 dari 10 masjid Jakarta orang Minang imamnya. Azannya orang Minang, guru mengajinya orang Minang. Kalau dengar YouTube yang Macan Idealis Ridwan Zaidi, di situ dikupas bagaimana peran orang Minang sebelum kemerdekaan dan apa perannya di Jakarta, di Batavia, itu orang Minang banyak sekali. Jadi dia bisa menjadi guru mengaji, bahkan dia menjadi guru di Malaysia, guru-guru didatangkan dari Sumatera Barat. Selain guru mengaji, guru sekolah umum juga guru silat. Basile. Jadi orang Minang pergi merantau itu harus bisa basile, walaupun sebenarnya tidak bisa, ngaku-ngaku saya bisa aja. Bisa sedikit mengecek, berpidato, bisa berdoa, bisa jadi imam, bisa azan, bisa membuat rendang. Walaupun rendangan tak lama, pokoknya bisa aja ngecek, tidak bisa le. Nyoba li kerambi agak ampe, nyoba li daging, nyoba li lado, nyoba pikir na tu cara buat rendang bisa. Adalah rumah kedua orang Minangkabau. Merantau kemana saja itu adalah semacam DNA orang Minang. Dan kalau kita lihat sejarah jauh sebelum Padri, orang sudah merantau. Islam berkembang di Sulawesi karena orang Minang. Di Kalimantan, di Banjar juga karena orang Minang. Di Malaysia juga karena orang Minang. Jadi merantau itu sudah lama dilakukan oleh orang Minang. Malaysia itu malah satu provinsi di sana, orang Payakumbuh yang banyak. Di Negeri Sembilan. Di Negeri Sembilan itu orang Payakumbuh yang banyak, dan juga orang Pagaryung dan daerah lain. Juga dari Agam, di Palupu dan segala macam. Jadi rantau itu sebenarnya sudah lama. Orang lain juga merantau, daerah lain juga merantau. Tapi bagi orang Minang ini bagian dari dialektika dia, dari surau, lapau, rantau, gurau satu ya. Hari ini indikator ya,
kalau seluruh rumah makan Padang di Indonesia ditutup tiba-tiba, itu negeri ini sedang bermasalah. Kalau rumah makan Padang itu masih dibuka, negeri ini masih aman. Indikator itu ya. Jangan cari indikator lain yang gampang aja. Lai buka ya rumah makan Padang lah ya negara itu aman mah. Tapi kalau lah tutui ada masalah. Orang Minang pergi merantau itu dengan hati riang satu, dengan hati sedih satu. Ya, biarlah dia bawa tulang salpan karek karantau. Dan sandang rancel dan naik oto di Kubu Kerambi atau di Solo. Jua ye mato lempai. Makanya ada kelas mobil nah, ada saluang juga. Itu sepanjang mobil berjalan, si bujang menangis itu. Pasti menangis, tidak ada cerita indah. Tanyalah pada para perantau kalau dia pergi dengan mobil di sepanjang Bukit Barisan sampai ke Lampung. Nah, kalau pergi merantau itu selalu ada nasihat dari ibunya, dari bapaknya. Jangan dikira ayah dan ibu melepas anak pergi merantau itu riang. Dia sedih, bujangnya pergi merantau walaupun dia suruh sekalipun. Banyak, tidak semua, banyak orang Minang pergi merantau tanpa uang. Hanya uangnya sedikit. Ada anekdot, 3 hari di Jakarta itu selesai. Nah, ada cerita, ada nengkah balik pulang, lur. Kalau pergi merantau dan masih tidak mendapatkan apa-apa, makin tidak ada piti, rantau di Pajagua, tidak balik pulang dah. Biarlah rantau dan Pajagua, gitu warna tuh. Nah, hubungan rantau dengan kampung karena tidak bisa sering pulang ditolong oleh lagu. Makanya lagu-lagu Minang itu banyak yang berdendang tentang hubungan rantau dan kampung. Dan kaset-kaset itu diputar di rantau, mengurai air mata, merobek kantong air mata. Itu sebabnya antara lain kenapa dia mengirim uang ke kampung kalau uangnya ada. Kalau tidak, ya tidak. Biasanya kepada ibu, tolong untuk adik, untuk ete, untuk ibu kalau pitinya banyak. Kalau tidak untuk amaknya sih. Kisah perempuan Minangkabau merantau ini panjang. Pada awalnya, di zamannya, perempuan itu kan sumur, dapur, kasur. Gitu kan. Tapi itu dirobek oleh Siti Manggopo, dirobek oleh Rona Kudus, dirobek oleh Rama Hussein. Tidak begitu perempuan Minang. Sekolah, berjuang. Sehingga banyaklah orang Minang perempuan berjuang. Banyak, saya tidak akan bisa menyebutkan nama. Karena sedemikian banyaknya. Jadi perubahan paradigma terhadap orang Minang, perempuan Minang itu juga disebabkan oleh rantau. Dia pergi merantau, baik itu rantau sulit dapur ataupun rantau jauh. Rantau jauh itu bisa karena ikut suami, ikut ayah, ikut kakak, atau kemauannya sendiri. Belakangan, perempuan-perempuan Minang itu merantau kemana saja bagai kupu-kupu terbang, hinggap di mana saja karena untuk pendidikan dan mendidik orang lain. Dan rantau lainnya adalah rantau karena sekolah tadi. Toko-toko kita itu para perantau hebat itu. Misalnya Hatta, Yamin, Sahri, Termalaka, As'ad, Khairul Saleh, dan seterusnya. Sastrawan-sastrawan kita itu merantau semua. Ada yang tidak merantau. Yang menulis dul anak sekolah itu, anak Betawi itu juga perantau. Jadi mereka dirantau dan mereka membawa kebiasaan hidup mereka. Otak mereka, pikiran Minangkabau mereka dibawa ke rantau. Mewarnai, menggarami dia. Nah, mereka itu, perantau-perantau itu adalah potensi untuk membangun kampung halaman tanpa disuruh. Tidak perlu suruh. Dia membangun kampungnya, mula-mula dia membangun rumah ibunya, rumah tangga ibunya, menolong ibunya, kakaknya, adiknya, dan kemudian kampungnya, kabupatennya, provinsinya. Dia membangun seperti itu. Jadi rantau itu sudah lama. Apalagi kita punya laut dari Ayebangi, Tiku, Pariaman, terus ke pesisir selatan itu ada nelayan tangguh yang mengharungi laut sampai ke Australia, sampai ke mana. Bahkan pada abad lampau di Pariaman itu ada saudagar besar, pemilik kapal. Jadi bukan hal baru soal rantau bagi orang-orang pesisir di Sumatera Barat. Mereka bisa dengan gampang pergi ke mana saja. Dengan kapalnya, dengan perahunya. Gitu juga orang Darek. Nah, rantau itu ada kisah yang lama sekali, kisah Malin Kundang. Itu kan tentang rantau. Itu kan kalau sekarang mungkin namanya cerpen ya. Teman kita dapat sinopsisnya saja.
Sinopsis Melingkundang, dia pergi merantau, lalu pulang sampai ke Padang di pantai air manis, dan kemudian dia jadi batu. Jadi batunya itu mungkin nasihat agar jangan melawan kepada ibu. Nah, jadi cerpen ini, kalau bisa disebut cerpen, pasti dibuat oleh orang pesisir. Pantun, pepatah, itu dibuat oleh masing-masing daerah. Yang ini orang pesisir. Nggak mungkin orang tanah datar bikin Melingkundang. Jadi kisah Melingkundang ini adalah kisah pantai, kisah maritim. Itu adalah rantau maritim. Dia pergi merantau entah kapan dan entah apa yang dia bawa. Pokoknya dia pulang membawa kapal. Dan dia melawan kepada ibunya menurut cerita itu. Jadilah dia batu. Bisa Anda tafsirkan terbalik, bisa macam-macam. Itu soal tafsir. Tapi ini intinya rantau. Kemudian rantau terus berkembang. Sebelumnya juga mungkin rantau pernah. Karena di zaman-zaman lampau orang Minang kemana-mana seperti juga orang lain. Sampai ke Selat Melaka. Jangan-jangan berkawan dengan hang tua segala macam. Rantau itu ada dua. Rantau jauh dan rantau sudik dapuh. Sudik dapuh itu ada di Sangka ke Padang rantau dia itu. Kemudian ada rantau Cino. Ndak pulang-pulang elek. Dari rantau saya tak kubur sini, ndak pulang kabar, ndak cerita, ndak antarima lagaran kini. Nah, itu rantau Cino. Apa ini disebut rantau Cino? Karena dia tak pulang-pulang seperti orang Cina merantau. Orang Cina merantau ndak pulang lagi, dia di sini aja. Orang Minang begitu juga. Cuma kelebihan orang Minang ini, kelebihan atau spesialisasinya itu adalah dia tidak pernah berkonflik di tempat orang. Bisa jadi karena dia sedikit, atau dia bisa beradaptasi. Sagadang-gadang iya. Ayah gue senggoli ya, sama jitia. Nah, itulah orang Minang. Dia harmoni. Dia tidak mau mencari konflik, kecuali dia seorang pejuang untuk hal-hal idealis. Begitu. Kenapa nama rantau Cina juga disebabkan karena orang Cina itu melantau kemana saja di seluruh dunia sejak berabad-abad silam. Ada masalah di Cina, kemudian orangnya eksodus kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Nah, dan tidak pulang lagi. Itu namanya rantau Cina. Tidak pulang. Sana aja. Banyak itu. Nah, orang yang rantau Cina itu bisa karena beberapa sebab. Pertama, tidak ada lagi yang di kampung yang akan diikutinya. Karena semua saudaranya sudah dia bawa ke rantau. Satu. Yang kedua, dia memang sudah terjual. Lata jua anak awak. Lata jua abang yuang. Lata jua dia yang maksud yang terjual itu adalah dia beristri di sana dan tak pulang-pulang lagi. Tak takana adiknya kampung. Yang ketiga, dia malas. Malesnya pulang. Nah, gimana lagi? Nah, jadi rantau Cina seperti itu. Jika dia pulang sekali, ada rantau Cina itu yang pulang sekali dan kemudian tak kembali lagi sampai mati, tidak tahu di mana dia. Saya sudah menyaksikan beberapa orang seperti itu. Jadi rantau Cina itu memang ada. Nah, dia tidak ajan lagi pulang. Indau dia tidak pulang dulu. Jadi begini, kalau memang ada DNA orang Minang merantau, kalau tahu Padang dulu, kenapa tak semua orang Minang merantau? Kenapa tak semua orang Minang merantau ini sudah saya bahas. Lihat link yang di atas. Saya sudah bahas kenapa tidak semua orang Minang merantau. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat. Tidak apa-apa. Yang penting, hati dan real adalah apa.